Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh alam semesta. Salawat atau salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita doakan juga saudara, teman, tetangga, keluarga ya, siapapun yang kita kenal maupun tidak kenal, yang tidak kita kenal, yang sedang mengalami musibah, semoga segera dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang memiliki hajat juga semoga segera dikabulkan. Amin. Terima kasih teman-teman kelas I ya, kelas I mata kuliah KBU. Di pertemuan ketiga kali ini agendanya sebenarnya kita nanti akan saya ingin pengen tahu di atas itu kayak kelas yang depan TV. Sebenarnya saya pengen tahu nanti dari presentasi ya dari masing-masing kelompok terkait UMKM yang kalian propose. Boleh satu, boleh dua, terserah sih. Cuman nanti akan kita bahas ya. Better mungkin kalian milih yang mana gitu. Deskripsi UMKM dan juga alasan logis atau rasional ya terkait pemilihan UMKM yang kalian sudah tentukan. Itu agendanya. Cuman sebelum ke situ karena ini masih berapa orang ya? 12 ya. Oke, tapi nggak apa-apa deh. Saya akan ini aja mau masuk di modul itu, jadi cuman sekilas saja mungkin 1-2 menit insya Allah. Baru nanti kita lanjut ke kelompok pertama yaitu Putri dan teman-teman. Kedua Gani, Abi dan teman-teman ya. Nanti ketiga seterusnya Acak. Oke. Saya share screen dulu ya, Bos. Ini yang belum ngopi, ngopi aja. Yang belum makan, makan. Yang belum mandi. Oke. Jadi teman-teman, ini agak cepet ya, soalnya ini selesainya cuma 7:30. Modul yang bisa kalian download di kuliah itu sebenarnya ini terkait dengan profil UMKM ya. Jadi di sini nanti akan dibahas sebagai contoh, setelahnya itu kriteria UMKM, ya kan? Di situ bisa dilihat kalian kriterianya itu bisa dari kekayaan bersih ya, di luar tanah dan sebagainya, dan juga penjualan tahunan. Nah makanya UMKM yang kalian pilih itu memang sudah didefinisikan nih. Mereka masuknya mana nih? Usaha mikro, kecil, menengah. Ini bisa dari kalau kita menggunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian di undang-undang yang sama itu di situ sebenarnya sudah tertera bahwa pemerintah ya kan maupun Pemda, dan Pemda itu sebenarnya mereka itu bisa memfasilitasi ya UMKM dalam konteks pengembangan dari aspek pemasaran, produksi, pengolahan dan sebagainya. Artinya sebenarnya didukung nih secara undang-undang, pemerintah mendukung perkembangan usaha yang ada di daerah atau di wilayahnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin Pemda, jadi support lah, negara itu sebenarnya support gitu secara ini ya berdasarkan undang-undangnya. Nah kemudian ini karakteristik UMKM mungkin kalian bisa baca sendiri lah ya terkait kalau misalnya Bank Dunia itu dia fokusnya di jumlah karyawan yang ada di UMKM tersebut.
Dan kalau dari perspektif usaha, itu dia sektornya ada formal, informal, dan sebagainya. Nah, sebenarnya informasi-informasi ini, teman-teman, itu penting juga ya nanti kalian masukkan di laporannya di bab 1 khususnya terkait dengan deskripsi UMKM atau latar belakang misalnya. Bisa masuk latar belakang atau di gambaran umum usaha. Artinya kalian bisa memulai dari dukungan pemerintah, kalian bisa mulai dari landscape industrinya seperti apa gitu, yang sedang tren atau mungkin sedang ada penurunan, baru nanti kalian masuk ke yang lebih spesifik. Ini saya cuma ngasih ini aja ya, beberapa opsi terkait dengan knowledge ya kan, atau pengetahuan terkait UMKM. Nah, kalau ini kita lebih hampir sama dengan yang di atas, yaitu kriterianya itu pembagian UMKM masuk mikro, menengah, dan sebagainya itu berdasarkan aset dan juga omset. Ya kan? Tahun lalu tuh kalau tidak salah, yang mahasiswa saya itu kayaknya nggak ada yang menengah deh, apalagi besar ya. Kayaknya kecil kalau nggak mikro. Gitu. Ada juga yang usaha kecil ya, artinya dia udah ratusan juta juga omsetnya. Udah belum ya? Kayaknya udah deh, kayaknya udah mencapai. Cuman kayaknya belum stabil. Seingat saya tahun lalu itu. Oke, jadi ini pembagian atau karakteristik UMKM ya berdasarkan aset dan juga omset. Nah ini teman-teman, sebenarnya nanti ya harapan saya saat presentasi itu kalian sudah selain di konteks alasan mengapa memilih itu, mengapa kalian memilih untuk mendampingi, itu sebenarnya bisa masuk ke sini nih, faktor peluang dan juga kendala. Idealnya peluang dan kendala ini masuk di alasan kalian mengapa memilih mendampingi UMKM tersebut. Itu. Jadi bukan sekedar karena saya punya link ke sana gitu. Misalnya alasan kenapa kalian memilih UMKM? Karena saya punya teman di sana, itu punya keluarga saya, mudah dijangkau dan sebagainya. Tapi harapan saya di situ kalian memasukkan peluang dan juga kendala. Gitu. Peluangnya itu artinya peluang untuk atau potensi untuk berkembang ya. Apa saja yang mungkin bisa dikembangkan dari aspek produk maupun aspek yang lain. Begitu juga dengan kendala nih teman-teman. Ya kan, faktor internal maupun faktor eksternal. Ya kan, nanti kalian klasifikasikan nih dari aspek modal, SDM, kalau internal ya dan sebagainya, ataupun eksternal. Ini oke lah. Artinya kalian bisa masuk ya dalam proses pendampingan, ya kan? Seperti biasa bisa fokus di 4 fungsi manajemen, ya kan? Ataupun kalian bisa nanti masuk dari aspek kreativitas, inovasi dan sebagainya. Karena ini sebenarnya idealnya objek pengelolaan bisnis UMKM itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau UMKM yang kalian dampingi belum melakukan ini, contoh nih produknya misalnya belum bagus atau masih mahal, nah gitu dan sebagainya. Itu kalian bisa masuk di situ. Dan seterusnya, ini cuma sektor aja ya, kayak sektor peternakan tuh usahanya kayak sapi, kambing dan sebagainya. Sektor perdagangan dan sebagainya. Oke teman-teman, itu aja ya sekilas terkait dengan modul di pertemuan ketiga. Silahkan sekarang saya pengen tahu kelompoknya Triputri, Triputri CS yang mau pesantren sarjana. Silahkan. Itu ya teman-teman, kalau bisa di alasan mengapa memilih itu kalian masukin potensi UMKM dan juga kendalanya ya. Triputri mau Dina? Bisa langsung mulai aja, Pak. Oh, silakan. Langsung tutup aja, langsung tutup. On cam atau nggak usah ya, Pak? Nggak. Ya, saya sih bebas ya. Kalau bisa ada PPT-nya sih biar. Oh, PPT aja ya, oke. Tapi kalau misalnya nggak ada PPT juga nggak masalah. Yang penting saya jelas gitu.
Maksudnya gimana? Iya, bentar Pak. Ya, silakan kalau udah siap langsung dimulai ya. Nah, Pak ini belum dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di full screen ya, Tri Putri. Oh iya bentar Pak. Kelompok kami akan mempresentasikan 2 UMKM yang akan kami pilih. Mungkin yang pertama, bentar Pak. Ya, ini ada nasi pecel Kediri Buning. Alamatnya di Geraha Pos Indonesia, Point Branch, Jalan Banda nomor 30. Nama pemilik, nama owner, bentar Pak. Nama ownernya Ibu Yudit. Lalu produk atau jasanya ini adalah nasi pecel Kediri, yang dimana bumbu nasi pecelnya benar-benar dikirim langsung dari Kediri, Pak. Si produknya itu terdiri dari macam-macam sayuran seperti kangkung, ada bumbu pecel khas Kediri, ada kacang panjang, kayak gitu-gitu, Pak. Jadi, nah, silakan selanjutnya dilanjutkan oleh Gani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terus mengenai pertanyaan, kenapa sih kita memilih UMKM tersebut? Nah, tentunya hal tersebut diawali dengan adanya sebuah masalah, yang dimana masalah ini itu berawal dari COVID-19. Nah, akibat adanya COVID-19 ini tentunya penjualan bukan hanya UMKM ini tentunya, namun seluruh UMKM pasti akan merasakan hal ini. Dan ini pun terjadi pada warung makan ini. Gitu. Nah, dampaknya adalah menurunnya penjualan yang terjadi pada toko ini. Nah, apa sih yang nantinya akan kami lakukan untuk mendongkrak penjualan yang terjadi di toko ibu ini, begitu. Nah, setidak-tidaknya kami merumuskan 2 pilar utama dalam dalam perubahan yang akan kami lakukan. Yang pertama itu adalah memperluas pangsa pasar, yang kedua kemudian meningkatkan kualitas promosi. Karena jika kita melihat masalah yang ada begitu Pak,
pasarnya itu menurut saya terlalu sempit Pak, sehingga cakupan penjualannya itu tidak terlalu luas gitu. Kemudian tentunya penjualan pun harus didukung dengan promosi yang saya kira perlu promosi yang baik begitu. Mungkin sekian dari saya Pak, akan dilanjutkan oleh Adam. Oleh Widya dulu kali ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan menjelaskan UMKM yang kedua. Yang kedua itu ada Nusa Kembara, Pak. Ownernya Cutting Unisba sendiri, Kang Nafrian sama Kang Faris, di Jalan Belitung nomor 20. Dia bergerak di industri makanan dan minuman. Apa ya produknya apa itu? Ini Pak, coffee shop. Oh, coffee shop ya? Iya Pak. Ya udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Jerry ingin menjelaskan mengapa kita memilih UMKM tersebut. Di sini sih dalam operasionalnya bisnis ini bisa dikatakan masih kurang berkembang karena kurangnya inovasi pada varian menu yang disajikan. Jadi menu dalam toko coffee shop Nusa Kembara ini masih sedikit Pak untuk pilihannya. Sama di situ tuh masih kurangnya promosi Pak. Oke. Jadi mungkin itu saja sih dari kelompok kita. Oke. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang telah mempresentasikan terkait dua UMKM. Yang pertama nasi pecel kuning, kedua Nusa Kembara ya. Iya betul. Iya. Ya? Oke. Satunya nasi pecel, keduanya kafe ya, coffee shop gitu. Oke, nice. Silakan saya persilahkan satu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain ya. Jika ingin bertanya, enggak. Kalau enggak, saya akan bertanya. Gitu. Ada? Oke. Udah sambil jalan aja. Satu, ini boleh dijawab oleh semuanya ya. Gani, kemudian Adam, dan Tri Putri, sama satu lagi siapa tadi ya? Zoom user itu siapa? Widya, Pak. Maaf, belum diganti namanya, Pak. Oke. Apa-apa? Tri Putri, Adam Jerry, Widya, sama Gani. Oke. Satu, potensi, saya mau nanya ke semuanya ya, potensi nasi pecel kuning di-compare atau dibandingkan dengan apa tadi, Nusa Kembara ya, itu menurut kalian Iya Pak. gimana? Lebih menguntungkan atau lebih berkembang kira-kira ya ke depan 1 sampai 2 tahun ke depan jangka pendek? Lebih bagus yang mana? Dan kenapa? Izin menjawab Pak. Ya, Gani silakan. Menurut saya yang nasi pecel kuning Pak, karena memang pada prakteknya ini itu belum melakukan penjualan di secara online gitu. Jadi kita tuh memiliki potensi untuk ke sana gitu. Sedangkan yang
yang kembara ini Pak, ini kan memang sudah dilakukan secara online dan juga yang perlu ditambah itu kan variannya begitu Pak. Terima kasih. Artinya Gani itu fokusnya tadi ya, karena apa? Karena nasi pecel Buning itu dia belum main di online gitu ya, itu kan? Iya Pak, jadi kesempatannya masih ada gitu kalau menurut saya gitu Pak. Oke. Emang kalau yang Nusa Kembaran itu sudah online? Grab misalnya, Grab Food, GoFood sudah? Belum, Pak. Kebetulan belum juga. Oke, berarti sama-sama belum online atau gimana? Iya, Pak, belum. Sama-sama belum online. Iya, Pak. Oke. Terus Nusa Kembara sama nasi pecel Buning lebih lama yang mana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau nasi pecel Buning itu udah dari 2018. Oke. 2018. Oke. 3 tahun ya, tadi kayak di presentasi tadi ya. Iya, Pak. Terus kalau yang apa? Nusa Kembara itu berapa tahun? Dari tahun 2020, Pak, baru. Oke, baru ya. Tahun sebenarnya oke nanti deh. Kemudian jadi kan kalian kan sudah ini ya melakukan riset lah ya kata ya saya nggak tahu kan tadi kan ada capture Instagram dan itu kan salah satu bentuk kalian mencari informasi ya terkait dengan UMKM. Nah menurut kalian nih ya sejauh ini sampai detik ini menurut kalian nih dilihat dari tadi ya mungkin kalian punya link ke sana, mungkin kalian sudah melihat beberapa apa namanya postingan di Instagram, komen-komennya dan sebagainya lah ya. Itu yang paling bisa dikembangkan itu menurut kalian yang mana? Karena tadi Gani itu dia fokusnya hanya di online. Tapi Tri Putri kemudian bilang bahwa apa kafenya juga belum online gitu. Berarti kan argumentasi online kan tidak relevan lagi ya dalam konteks dua UMKM ini, ya nggak? Nah, maksud saya ada potensi lain nggak yang mungkin bisa menonjolkan agar lebih layak nasi pecel Buning atau si Nusa Kembaran? Aku mau jawab. Ya. Sebetulnya gini ya Pak, dari potensi segi pasarnya pun udah beda. Kayak kalau Nusa Kembara kan lebih ke coffee shop, di mana kan zaman sekarang banyaknya anak muda datangnya ke coffee shop buat sekedar kayak ngerjain tugas atau semacamnya, kayak ketemu teman-teman dan lainnya. Sedangkan nasi pecel sendiri kan itu makanan daerah ya Pak ya, dan ya mungkin pangsa pasarnya pun kalau ke anak muda sebetulnya kurang juga gitu peminatnya. Jadi tapi kalau dari segi apa ya, kalau untuk berkembang sih kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Coffee shop pun mungkin aja gitu nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan seperti apa. Kalau nasi pecel kan makanannya, ya maksudnya makanan khas daerah. Kayak kita pengennya kita tuh tetap apa namanya mencintai khas daerah kita, khas daerah, ya maksudnya Nusantara gitu Pak. Seperti itu sih kalau saya. Ini bukan IG-nya. Iya, Pak. IG-nya ini ya. Karena saya cek itu dia udah ada GoFood loh. Berarti kan dia, karena saya aneh juga, anak muda kok nggak main apa ya,
Bapak maaf, memang sudah ada tapi memang belum running. Oh gitu. Oke. Terakhir deh dalam konteks potensi ya. Kalian udah tahu belum sih omsetnya berapa? Kira-kira tahu nggak per hari deh? Ada yang tahu? Oke, ini nggak ada ya? Ya udah, ini deh. Ini karena udah jam 7 ya. Nanti di tugas 3, saya mohon karena ini dalam bentuk apa ya, PowerPoint atau PDF itu lebih di ini ya, lebih dieksplanasi lagi. Maksudnya tadi tuh alasan mengapa memilih, ya kan? Itu harapannya saya lebih detail, minimal poin pentingnya saja, gitu kan? Contoh tadi ya, apa kalau nggak salah itu yang nasi pecel itu dia mengapa memilih karena dia apa ya belum bisa berkembang sama 3 tahun karena COVID kalau nggak salah begitu ya. Nah itu tolong ditambahkan selain itu gitu. Misalnya mengapa memilih selain karena terdampak COVID dan apa sudah 3 tahun belum berkembang dan sebagainya. Ya tadi kalian bisa berargumentasi bahwa nasi pecel Buning itu potensi berkembangnya itu A, B, C, D misalnya bisa masuk GoFood dan sebagainya. Atau mungkin bisa pakai pembayaran online gitu kan, Kris atau link aja atau GoPay dan sebagainya. Itulah pokoknya kayak gitu-gitu ya. Kemudian terakhir baru kendalanya apa nih? Paling tidak yang kalian tahu dulu kendalanya. Let's say misalnya tadi ya, kendalanya adalah orang tidak bisa pesan online misalnya, atau eh, karena PPKM misalnya jam bukanya dan sebagainya lah. Pokoknya pinter-pinteran kalian berargumentasi gitu. Gitu ya. Triputri, Hairi, Chan Wijaya, Widya, Gani, dan Adam Jerry ya. Iya, Pak. Ya, Anda dilengkapin Baik. aja PPT ini. Yap. Oke, Thank Pak. you. Ya, terima kasih juga ya, Pak. Yap. Sekarang Abi ya. Abi, Zalfa, Aizriel kalau nggak salah ya. Terus siapa lagi? Iya, Pak. Ya, silakan. Bapak ini langsung aja ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Tajril Rangka, Jalfa Hijatul Arkani, Abi Zakaria, dan saya sendiri Nurila Jiza Putri. UMKM yang kami pilih itu ada 3 pilihan. Yang pertama ada bananachill.id, lalu yang kedua ada kedai_Mang Frank, lalu yang ketiga ada Second Egg Sandang. Bananachill.id ini beronorkan Ajis Faturrahman yang beralamatkan di Jalan Raya Wanayasa, Sagala Herang, Kampung Pangkalan RT/RW 0904 Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, dan produk yang diolahnya atau yang diproduksinya itu makanan olahan dari pisang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangka. Lalu, kenapa alasan kami memilih UMKM ini? Karena kami ingin mendampingi UMKM ini. Karena UMKM ini itu memiliki cita rasa yang enak, namun kemasan dan pemasarannya itu kurang. Serta lokasinya juga belum strategis untuk dipasarkan, dan produknya pun kurang bervariatif, itu masih satu jenis aja, itu pisang nugget kayak gitu. Cuma rasanya bervarian. Next.
Nah, untuk UMKM kedua ini ada kedai underscore Mang Frank. Nama ownernya itu ada Junjun Junaidi dengan alamat Kampung Kudang, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Jawa Barat. Nah, produknya ini makanan dan minuman itu karena ini kan kedai atau kafe-kafe gitu. Jadi produk yang dihasilkannya juga ada makanan sama minuman. Oke. Nah, alasan kami memilih UMKM ini tuh masih banyak yang perlu diperbaiki dari sisi kayak promosinya itu masih kurang. Jadi kayak masih cuman teman-teman dekat atau orang sana aja yang tahu. Terus untuk tempatnya juga karena memanfaatkan halaman rumah jadi masih terbatas. Terus juga kalau parkir juga masih kayak ngambil lahan pinggir jalan gitu. Lalu ada UMKM yang ketiga yaitu usaha saya sendiri yaitu Second X Sandang. Nama ownernya saya sendiri Abi Zakaria. Alamatnya di Jalan Lodaya nomor 69 Lake District, yaitu produknya pakaian yaitu second thrift. Oke. Alasan memilih UMKM ya untuk Second X Sandang masalahnya ya terletak di offline store-nya yaitu kurang ramai. Lalu mungkin menurut teman-teman secara online-nya di desain seperti flyer di feed Instagram-nya masih kurang. Oke. Ya paling segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan yang ingin bertanya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Ayo, teman-teman. Siti Salma yang lain. Oh, Azizah tepuk tangan tuh. Oke, ya udah. Menarik ya, ada 3 ya. Sehingga pilihannya juga lebih banyak, cuman jadi lebih pusing juga menentukannya. Anyway, sama dengan pertanyaan yang lain. Kalau tidak salah menangkap, mohon maaf ya teman-teman, kalian tadi itu di alasannya itu masih fokus di kendala ya kalau tidak salah. Masalah atau kendala gitu kan. Kalau nggak salah ya, kayak tadi kan misalnya Banana Chili itu produknya kurang variatif ya kan. Terus kalau kedai Mang Frank itu dia contohnya lahan parkirnya kan, karena di depan rumah. Terus kalau yang Second X Sandang itu dia feed Instagram gitu. Kurang desain flyer-nya kurang mungkin biar pas gitu ya di feed Instagram. Itu yang saya tangkap bahwa kalian sekarang masih fokus di kendala. Bukan berarti gimana-gimana, sudah betul sih. Betul sekali. Cuman yang saya belum dapat adalah potensi berkembang. Coba sekilas deh, potensi berkembang menurut kalian dari ketiga itu ya, mana yang paling baik gitu. Silakan. Misalnya Abi, kan punyanya Abi itu yang sandang ya, Abi ya, Second X Sandang ya. Iya Pak. Nah, itu Abi bisa berargumentasi atau meyakinkan teman-teman yang lain juga satu kelompok bahwa ini potensinya lebih bagus nih untuk berkembang. Tidak masalah. Gitu. Ya kalau UMKM yang saya paling maksudnya Pak ya kalau di fashion nggak akan berhenti gitu berkembangnya maksudnya. Jadi semakin zaman makin maju ya fashionnya ya makin ini juga apa berubah-ubah gitu. Oke. Lalu juga pasarnya juga global gitu, maksudnya bukan kelompok tertentu, jadi semua kalangan juga bisa gitu.
bisa masuk. Ini sinyal saya nggak jelek apa ya? Bentar, saya matiin dulu videonya ya. Oke. Argumentasinya cukup menarik sih. Kalau yang lain gimana? Banana Chill kalau nggak salah itu idenya Azriel ya di tugas 1 kalau nggak salah. Iya Pak, betul. Apa itu? Menurut Azriel gimana potensinya? Potensinya cukup bagus sih Pak ya, melihat pasar dia di daerah sana tuh udah lumayan. Sehingga kalau misalkan bisa lebih luas menjangkaunya itu bisa menghasilkan omset yang lumayan. Jadi dia tuh di daerah mohon maaf nih ya Pak, agak terpencil di daerah Purwakartanya. Maksudnya nggak di daerah kotanya. Jadi sehingga kalau misalkan dibawa ke daerah kota atau nggak tempatnya buka lagi daerah kota itu lumayan, omsetnya bisa lumayan Pak. Gitu. Oke. Karena kayaknya Azriel fokusnya di lokasi ya. Iya Pak. Kalau lokasi itu cenderung ini Azriel butuh banyak modal nggak sih itu? Pindah lokasi, kemudian sewa, desain baru lagi, outletnya. Bisa jadi Pak. Oke. Selain itu pun kemasan dan tempat di sana pun nggak bisa dipakai buat nongkrong kayak gitu Pak. Jadi bisanya dibawa pulang aja. Nggak bisa dine-in. Terus, oke, saya udah dapat gambaran dari Abi terkait second sandang, kemudian Banana Chill ya, .id dari Azriel. Terus yang kedai Mang Frank tadi siapa yang presentasi? Jalva ya? Atau Azizah ya? Iya Pak. Jalva Pak. Oh, Aku apa? Pak. Potensinya apa? Kalau potensinya bisa aja menguntungkan Pak, karena kan sekarang tempat nongkrong itu kan lagi digemari banget nih sama anak-anak muda. Kayak saya lah ya. Iya. Oke. Terus gitu doang. Jujur ya, dari penjelasan tadi kayaknya yang paling karena itu penentuan kalian ya. Kalian dulu ditentukan, baru nanti kita diskusi. Cuman saran saya, dan ini berlaku ke kelompok yang lain juga nih teman-teman. Bahwa pastikan, satu, mereka sangat sudah jelas ya punya potensi berkembang. Dalam aspek apapun ya. Misalnya packaging, produk baru, kemudian promosi, maupun bahkan perkembangan cabang yang lain. Itu nggak masalah. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh UMKM yang ingin kalian perbaiki atau kalian selesaikan gitu ya, itu saya melihat ya, itu perlu dipertajam sesuai dengan strategi yang kalian propose. Misalnya gini, masalah itu kan banyak banget ya nggak sih dalam UMKM itu, modal kurang lah, SDM-nya karyawannya mungkin nggak ada, misalnya ya, contoh aja nih, ekstrimnya seperti itu. Kemudian tadi ya belum main online, kemudian belum ada flyer, packagingnya kurang menarik, belum ada logo, banyak banget lah, misalnya lah ya. Nah, poin saya adalah sesuaikan masalah yang ingin kalian selesaikan dengan strategi yang ingin kalian propose, yang ingin kalian ajukan. Dapat nggak maksud saya? Jangan sampai, contoh nih, masalah yang urgent banget, itu strateginya malah lain. Misalnya, masalah paling urgent adalah kurang variatif produknya, cuma 1 atau 2 item. Ya kan? Tapi strategi yang kalian usulkan tidak menjawab itu. Gitu. Kalian pernah dengar ini nggak sih prinsip Pareto? Prinsip 80-20? Oke,
Oke deh, nanti ini waktunya mepet sih ya. Pokoknya pada intinya adalah pilihlah potensi terbaik. Misalnya potensi ada 5 nih, tapi dipilih yang 2 terbaik misalnya. Ya kan? Kemudian juga masalah. Pilih masalah yang paling berat yang dihadapi oleh UMKM. Gitu. Sehingga itu bisa menentukan kelompok kalian mau milih UMKM yang mana. Ini juga sama. Nanti tugas itu tolong dipertajam ya, dipertajam di PPT-nya atau di PDF-nya. Maksudnya dipertajam tadi alasan memilih ditambah tadi ya potensi sama masalah. Cuman top 3-nya misalnya lah, top 3 potensi, 3 besar potensi. 1 2 3 potensinya apa? Masalah juga sama, 1 2 3 apa? Yang paling urgent, yang paling penting. Tambahan saya lupa tadi Tri Putri dan yang lain ya, Gani, Adam Jerry, itu di bagian awal tuh kayaknya belum ada apa ya, nama UMKM ya, maksudnya deskripsinya gitu. Kayak misalnya alamat, kemudian foto, itu tolong ditambahkan aja ya di PowerPoint-nya gitu. Gitu ya Adam Jerry, Khairi, Widya. Jelas? Oh iya Pak, baik Pak, nanti ditambahkan lagi kurangnya. Sama tadi ya top 3 masalah sama top Ya. 3 potensi gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya bisa ikut menerawang. Gitu. Oke, thank you ya. Abi, kemudian Zalfa, kemudian Azriel dan Azizah Putri ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Sekarang saya ingin ke kelompoknya Al-Azhar. Orang Mesir nih dia. Bentar, Pak. Yap. Langsung aja dimulai. Ini angkatan tua semua ya. 18. Udah skripsi ya kalian ya? Udah mulai ya? Alhamdulillah, Pak. Udah. Mantap. Ayo. Sama. Langsung dimulai aja kalau udah siap. Ridwan kayaknya kelas saya ya dulu ya. Ridwan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini saya akan mendeskripsikan dulu gudang tas ID. Itu fotonya gudang tas ID yang atas Pak ya, yang bukan yang di bawah. Gudang tas ID itu sebuah toko yang dimana mereka ngejual tas-tas murah yang di bawah 50.000 Pak, yang barang-barang recehan seperti itu. Impor atau bukan? Mereka ngebuat sendiri sih Pak katanya. Jadi mereka itu punya konveksi di sebuah daerah mana gitu. Jadi mereka disuplai terus dari sebuah konveksi yang pembuatnya di daerah Soreang kalau nggak salah. Di bawah harganya di bawah 50.000 yang dimana mereka ngejualnya ke marketplace doang sih Pak. Jadi store yang kayak gini tuh mereka cuman buat packing doang. Oke. Mereka ditanya-tanya mereka ngejualnya itu di Shopee, di Lazada, sama di Bukalapak.
Oke. Terus alasan mengapa kami memilih UMKM ini karena kami melihat banyak peluang yang bisa ditingkatkan dari mitra ini, dan pada saat pandemik ini juga waktu ngobrol di sana juga mengalami penurunan sih. Apalagi kalau kayak kemarin tuh yang COVID naik-naik lagi, nah itu juga sangat mengalami penurunan yang nurun banget katanya. Terus kurang memanfaatkan e-commerce yang lainnya dan kurang tertata dalam desain layout store-nya. Layout store-nya kan, waduh, pebalatak banget sih, Pak. Itu store apa gudang? Ini tuh bingung sih, Pak, waktu ditanya-tanya juga, jadi kita kayak gitu, Pak. Ya, harap-harap maklum ya. Iya, harap tuh lihat. Jadi ini tuh katanya mah mereka tuh cuman tempat tempat gudang, tapi buat nge-packing langsung kirim ke jasa kirimnya gitu, Pak. Jadi mereka juga di pick up langsung sore hari katanya. Oke, udah ada jadwalnya ya. Iya, udah ada jadwalnya katanya. Betul. Oke, terus? Saya akan menjelaskan terkait UMKM ini, yaitu ayam goreng dan ayam bakar di Tugu. Terus nama ownernya Pak Eka, alamatnya pun sama seperti yang Gudang Tas ID, cuman bedanya antara Gudang Tas ID di atasnya, kalau UMKM ini di bawahnya gitu, Pak. Terus produknya pun sama sesuai dengan judul tadi, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mungkin alasannya boleh dilanjut sama-sama. Jadi alasan mengapa kami memilih UMKM ini karena kami melihat mitra ini sedang mengalami trafik penjualan yang sedang turun dan kurangnya memanfaatkan teknologi dalam penjualannya. Oleh karena itu, kelompok kami memilih mitra ini untuk membina atau mensupport agar mitra ini bisa berkembang. Udah? Udah, Pak. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Banyak juga yang tepuk tangan nih. Oke. Terima kasih. Tadi siapa? Ridwan ya. Ridwan, Salma, Al-Azhar, sama satu lagi itu Vicky ya. Vicky Putra. Oke. Ada 2 UMKM yang kalian propose ke saya. Menarik ya. Karena menurut saya satu UMKM dengan UMKM lain pasti punya karakteristik masing-masing ya. Industri juga beda. Cuman yang perlu saya tekankan di sini, kalian berarti harus sadar bahwa kalau kalian mau masuk aspek teknologi, itu sepertinya ayam bakar dan ayam goreng dan bakar Tugu itu lebih membutuhkan. Karena kan tadi kan dibilang sama kalian belum punya teknologi ya. Oke, satu itu kalau mau masuk aspek teknologi. Kemudian yang kedua yang masih saya bingung adalah tadi yang Gudang Tas ID itu kan udah ada di Bukalapak, Shopee, sama Tokped ya kalau nggak salah ya. Tapi kenapa di slide itu Ridwan malah menjelaskan kurang memanfaatkan e-commerce yang lain? Apa Lazada tadi ya? Nah, apakah itu berarti maksudnya mereka diminta atau disarankan untuk membuka di e-commerce lain atau gimana? Ya kan? Itu juga perlu didefinisikan lagi. Karena secara teknis mereka sudah
di luar kepala lah ya, dalam artian untuk e-commerce. Mungkin kalian nanti bisa masuk atau bisa main atau ngebantu ya dalam aspek misalnya pembuatan, misalnya per bulan itu kan e-commerce itu kan dia punya event khusus ya, 10-10, 9-9 misalnya. Nah, mungkin kalian bisa masuk dari situ. Bikin promo-promo yang beda-beda, tapi menarik. Kalau ngomongin promo ya, ada turunan lainnya, misalnya flyer, ya kan, atau mungkin video singkat ya, terkait dengan itu. Karena kalau mau main desain layout, itu kalau menurut saya kurang pas ya, karena kan tadi sepertinya itu kayak bukan gudang, ya gudang juga sih, tapi betul sih, kalau desain seperti itu kayaknya memang mereka tempat itu bukan untuk ini ya, untuk show atau untuk display produk mereka kan. Walaupun pertanyaan saya nih, bisa nggak kalau konsumen datang ke situ beli di situ? Bisa, Pak. Oh, bisa banyak? Saya nggak terlalu menanyakan lebih lanjut, coba banyak atau enggaknya, cuman waktu itu saya pernah nanya kalau ini tuh bisa jadiin kayak offline store-nya juga gitu. Oke. Menarik ya? Menarik. Makanya tadi sebelumnya juga di alasannya desain layout dari offline store-nya itu menurut kami kurang tertata. Seperti itu jadinya, Pak. Itu udah kayak gudang banget itu. Maksudnya tempat penyimpanan barang doang sih sebenarnya. Terlihat ya. Terlihat. Cuman sebenarnya nggak masalah juga. Saya pernah teman-teman ke toko sepatu. Dia itu impor, ya sepatu anak kecil, sepatu dewasa. Itu emang, tapi nggak, mohon maaf ya, tidak terlalu berantakan kayak gudang tas IT. Masih agak mending karena gini teman-teman. Contoh ya, kalau kalian mau masuk dalam aspek desain layout gitu ya, itu satu lighting itu nggak bisa, kalau menurut saya ya, itu penting banget, harus terang gitu. Makanya kalau kalian ke toko-toko di mall-mall terasa bagus kan karena pencahayaannya yang pas gitu. Kemudian juga ada wallpaper atau desain tembok sekitarnya, kemudian ada raknya etalasenya ditata dengan baik. Itu memang butuh budget yang besar. Gitu. Poin saya nih teman-teman ya. Maksudnya gini, jangan sampai ya kan, apa yang kalian propose, apa yang kalian usulkan untuk UMKM tersebut, tapi tidak relevan atau tidak achievable, tidak bisa dicapai, baik itu oleh kalian ataupun oleh ownernya. Jadi yang realistis aja lah, kasarannya begitu. Gitu ya. Nah, makanya kembali lagi dengan kelompok yang lain, tolong ditekankan 3 masalah utama lah ini, top 3-nya. Pakai prinsip Pareto tadi sebenarnya 80-20. Gitu. Artinya kalian perlu mendefinisikan lagi nih masalah sesungguhnya. Kayak contoh ayam bakar tugu ya, atau dan ayam goreng, itu saya belum melihat atau belum mendengar kalau nggak salah ya, itu dari aspek foto packagingnya nih. Kalau orang beli ayam goreng kan biasanya cuma pakai kertas minyak misalnya. Nah itu kalian mau ngapain? Mau pakai styrofoam atau mau pakai apa? Itu kan juga perlu tuh didefinisikan kan. Jadi makanya serinci mungkin gitu. Contoh kalian memilih ayam bakar tugu ya kan, karena masalah packaging ya, dijelasin karena packagingnya itu baru pakai kertas minyak. Kami ingin mengajukan dengan bahan-bahan styrofoam atau mungkin dengan yang lain gitu. Itu dulu teman-teman, didefinisikan lebih clear, lebih jelas sehingga saya bisa mengambil keputusan nih atau menyarankan lah ke teman-teman. Begitu juga dengan potensi teman-teman. Potensi ini. Kalau dilihat semuanya tetap punya potensi ya. Baik ayam bakar karena itu juga kebutuhan sehari-hari ya.
makan itu kan juga pokok ya. Begitu juga dengan tas, ya kan? Apalagi kalau main tas cewek itu juga kencang juga sebenarnya. Nah, kembali lagi, kalau untuk potensi, saya minta kalian untuk lebih mendeskripsikan atau mendetailkan aja gitu. 3 besar potensi yang dimiliki oleh UMKM yang bisa dicapai ketika menjalankan strategi yang kalian usulkan, gitu loh. Gitu ya, teman-teman, dapat ya poinnya ya? Clear nggak? Jelas? Jelas, Pak. Oke, itu nanti dimasukin di PowerPoint tadi ya. Nanti tinggal diupload di tugas ketiga. Gitu. Tujuannya tadi kan biar saya bisa dapat gambaran utuh melihat UMKM yang kalian ajukan tadi. Gitu. Oke ya. Bapak maaf mau izin live duluan ya Pak. Oh ya silakan. Triputri, Azrial, Gani ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini terakhir nih ya. Sebelum nanti ada closing dari saya. Ini ada Nur Azmi Aulia nih. Nur Azmi, standby nggak? Azmi? Iya Pak. Nur Azmi Aulia? Iya. Oke. Di kelas ini, di kelas I ya, Azmi udah kenal siapa? Punya? Hah? Zalfa. Oh ya udah, masuk Zalfa aja nggak apa-apa ya? Iya Pak. Siap. Oke. Berarti Abi, Azrial, Zalfa, Azizah Putri, sama Nur Azmi. Ya Pak. Oke. Ya, nanti tolong dibantu Azmi ya. Maksudnya dibantu kelompok yang lain, anggota yang lain. Ya Pak, ya boleh Pak. Siap. Terakhir teman-teman, sebelum kita tutup kuliah ini, jadi satu secara keseluruhan ya, itu saya sangat mengapresiasi kalian karena terlihat kalian sudah cukup jelas ya kan, mau ngapain gitu. Artinya belum masih ngawang-ngawang atau gimana. Jadi saya sangat mengapresiasi. Catatannya adalah mohon dipastikan, makanya tadi saya minta alamat kan sebenarnya, karena saya ingin memastikan bahwa UMKM yang kalian ajukan itu memang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi ada Purwakarta kan, Banana Chili, terus kemudian Garut itu kedai mangfreng itu kan masih wilayah Jawa Barat. Dan sebagainya sih, sebenarnya itu tadi. Karena saya pengen biar kita tuh on the track gitu kan. Itu satu teman-teman. Kalian sudah menurut saya untuk tahap sekarang kalian sudah oke. Dan yang kedua teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah di minggu keempat itu nanti ada rapat dosen ya terkait ACC UMKM yang ingin kalian bina. Gitu. Jadi saya nanti akan mempresentasikan ke tim dosen yang lain UMKM yang ingin kalian bina untuk masing-masing, untuk semua kelompok. Sehingga mohon maaf jika kalian nanti mungkin ada persepsi atau ada perasaan bahwa saya terlalu banyak tuntutan dan sebagainya. Bukan seperti itu, artinya bukan dalam konteks negatif ya. Karena maksud saya adalah biar kalian tuh nggak ganti UMKM sebenarnya. Kan malah ini juga ya, udah 2-3 minggu, 4 minggu, kalian malah nanti nggak di ACC ganti UMKM. Jadi saya minta tolong kalian bisa lebih dispesifikkan tadi ya terkait dengan masalah atau kendala dan juga potensi agar UMKM yang kalian pilih itu bisa di ACC. Entah itu contoh ya konteksnya Azizah itu misalnya
Banana Chili atau Second Sandang atau mungkin kedai Manfreng misalnya. Itu dari 3 itu nanti kan kalian tentukan 1 ya kan nanti kita sambil jalan. Insya Allah pertemuan besok keempat kita akan memutuskan 1 UMKM yang nanti kita diskusi terakhir di minggu keempat. Saran saya misalnya ini, minggu keempat itu kalian juga presentasi lagi, ya kan? Nanti kita langsung eksekusi nih. Saran saya UMKM ini berdasarkan tugas 3 nih. Alasannya begini-begini. Nanti menurut kelompok kalian gimana? Gitu. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Artinya dengan alasan begini Pak, gitu. Jadi nanti kita bisa ganti. Gitu. Harapannya kelompok di minggu keempat kita sudah fix, sudah final. Kelompok A UMKM-nya ini dan seterusnya. Itu kedua. Yang ketiga teman-teman, kembali lagi saya ingin meng-highlight bahwa gunakanlah prinsip AHP, Analytical Hierarchical Process, atau prinsip Pareto. Ya kan, 80-20 ya. Saya ada slide-nya sebenarnya, nanti coba di minggu keempat, atau mungkin saya bisa nanti share di WA, terkait dengan prinsip Pareto ataupun AHP. Jadi pada intinya itu adalah kita fokus di hal-hal yang penting dulu, yang 80% misalnya. Ya kan? Itu dulu ya kan. Jadi makanya tadi saya minta top 3 masalah atau kendala yang dihadapi oleh UMKM. Itu benar-benar top 3 ya, maksudnya bukan yang masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan butuh effort lebih atau mungkin sangat sederhana, tapi yang menurut saya yang masalah yang benar-benar urgent banget segera diperbaikin gitu loh. Kayak misalnya nggak ada laporan keuangan, itu kan menurut saya juga penting ya. Apalagi sudah 3 tahun, 2 tahun berjalan tapi nggak ada laporan keuangan, itu kan juga menjadi masalah. Atau sudah 3 tahun, 5 tahun berjalan tapi belum ada media sosial dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan kalian bisa gali lebih dalam terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir keempat, top 3 potensi ya. Ya kan? Potensi ini berarti harapannya nih ya kan, ketika kalian sudah selesai mendampingi UMKM, potensi itu bisa terwujud. Misalnya let's say hal sederhana misalnya peningkatan penjualan 20% misalnya atau 10%. Karena tadi ada link ya, ada match gitu antara offline dan juga online misalnya. Gitu. Online biasanya untuk men-trigger orang untuk belanja di online juga ataupun datang ke marketplace, datang ke toko offline. Jadi omnichannel gitu lah. Saya lebih senang yang begitu sebenarnya. Ada offline, ada online juga. Dan hal-hal lain lah yang kalian mungkin bisa berargumen di situ. Tujuannya tadi biar saya bisa baca secara keseluruhan sehingga saya bisa menentukan nih kelompok A menurut saya betternya pakai ini, ya kan? Kelompok B pakai ini, gitu-gitu. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk tugas ketiga. Sekali lagi, tolong dilengkapin foto, misalnya foto bukan foto medsos ya, tapi foto tokonya atau kalau misalnya belum ada tokonya ya nggak apa-apa, medsosnya aja atau marketplace ya. Kemudian foto produk boleh, alamat UMKM, nama owner ya kan, dan sebagainya. Terus kalau untuk alasan mengapa tadi tolong ditambahkan top 3 masalah atau kendala dan juga top 3 potensi. Ya kan? Artinya tidak hanya disebutkan masalah misalnya satu ya, contoh masalah belum punya laporan keuangan. Ya kan? Artinya harapan saya itu ada sedikit penjelasan di situ. Gitu. Ya kan? Artinya tidak hanya satu kalimat gitu, tapi minimal 2 lah untuk biar saya bisa lebih paham gitu dalam membaca. Oh kalian masalahnya itu maksudnya begini, gitu. Ya kan? Itu teman-teman. Terima kasih. Ini mohon maaf kita sudah melebihi jam kuliah. Oke. Kembali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk japri ke saya. Insya Allah akan saya bantu apa yang bisa saya bantu. Untuk pagi ini kita cukupkan ya kuliah pertemuan ketiga KBU.
sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya, atau berharap semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini dicatat sebagai amal solih oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Saya end meeting ya.